Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, pada video kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi datar. Nah, ada apa aja sih dalam bangun ruang sisi datar? Yuk kita bahas. Check this out. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita bahas tentang bangun ruang sisi datar, kita kenalan dulu yuk dengan jenis-jenis bangun ruang sisi datar. Simak lagu berikut ya. Bangun ruang sisi datar, 4 macam dan ragamnya. Ada kubus, ada balok, ada prisma juga limas. Bangun ruang sisi datar, yes. Kubus, balok, prisma, limas. Bangun ruang sisi datar, ku ingat dengan cepat. Nah, bagaimana? Mudah dihafalkan kan nadanya? Nah, sekarang coba nyanyikan sendiri dan ikuti musiknya. Oke, good job anak-anak sekalian. Nah, setelah tahu macam-macam bangun ruang sisi datar, saatnya kita bahas satu persatu. Yuk kita pindah ke laptop. Check this out. Oke, baik. Kita mulai bahas bangun ruang sisi datar satu persatu, yaitu kubus. Nah, apa itu bangun ruang sisi datar? Kenapa ada istilah bangun ruang sisi datar atau disingkat BRSD? Berarti ada bangun ruang sisi yang nggak datar. Benar. Jadi bangun ruang sisi datar itu adalah bangun ruang yang bidangnya itu datar ya. Ada nanti lawannya adalah bangun ruang sisi lengkung. Jadi bangun datarnya itu melengkung. Nah, jadi bangun ruang sisi datar itu adalah seperti yang sudah kita hafalkan tadi, kubus, kemudian balok, prisma, dan juga limas. Oke, nah bangun ruang sisi yang tidak datar artinya bangun ruang sisi lengkung, BRSL, nanti akan kita pelajari di tingkat selanjutnya. Ada tabung, kerucut, dan juga bola. Itu sisinya tidak datar tapi melengkung. Oke, pada hari ini, pada video kali ini kita akan fokus membahas tentang kubus. Di besok dilanjutkan dengan balok dan seterusnya. Oke, setelah menonton video ini diharapkan kalian nanti bisa mengetahui apa itu definisi atau pengertian dari kubus itu sendiri. Kemudian diharapkan bisa mampu mengidentifikasi unsur-unsur dari kubus. Terakhir, bisa menemukan dan menghitung luas dan volume dari kubus. Ya, apa itu kubus? Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sering menemukan bangun ruang yang berbentuk kubus. Salah tiga contoh. Yang pertama ada dadu. Bagi yang kalian senang main monopoli dulu waktu kecil atau main ular tangga, jadi ada dadu, kemudian ada rubik, kemudian ada kotak kado. Nah, dan masih banyak contoh-contoh tentang kubus, bangun-bangun kubus. Jadi ada 3 yang saya ambil di sini, ada dadu, ada rubik, dan juga ada kotak kado. Oke, kita masuk ke pengertiannya sekarang. Yang pertama, tujuan pertama tadi pengertian. Apa itu kubus? Jadi kubus adalah sebuah benda ruang atau bangun ruang, sebuah benda 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang datar yang masing-masing berbentuk persegi yang sama dan kongruen. Jadi kubus itu terbentuk dari bangun datar persegi. Nah, persegi itu adalah yang sisinya sama atau rusuknya sama. Dan dia itu kongruen, artinya kongruen itu ukurannya juga sama. Nah, kurang lebih sketsa 3 dimensinya adalah seperti ini. Ya, sketsa dari bangun ruang kubus. Ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. Nah, kemudian
unsur-unsur kubus itu ada titik sudut, ada rusuk, ada sisi, dan juga ada diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Jadi ada 6 unsur-unsur yang akan kita bahas nanti. Oke, unsur yang pertama, sisi kubus. Kubus punya 6 bidang datar yang berbentuk persegi yang sama persis. Ya, ini sebenarnya pengertian dari kubus tadi ya. Punya 6 ternyata perseginya itu. Jadi ada 6 persegi. Kalau bisa dilihat di sini ada yang bagian mana aja? Sisi dari kubus. Ada sisi ABCD yang bawah, ada EFGH yang atas, ada ADHE sebelah kiri ini, kemudian ada BCGF sebelah kanan ini, kemudian ada CDHG yang di bagian belakang, kemudian ABFE bagian depan. Jadi ada 6 sisi kubus. Kemudian selanjutnya titik sudut atau titik rusuk juga sama. Titik sudut, titik rusuk. Jadi titik sudut itu adalah pertemuan antara rusuk. Titik rusuk juga pertemuan. Jadi kubus itu punya 8 titik rusuk atau titik sudut. Ada 8. Ada 8. Siapa aja? A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Itu adalah 8 titik rusuk atau titik sudut dari kubus. Selanjutnya rusuk. Kubus punya 12 rusuk yang sama panjang. Jadi rusuknya sama panjangnya semua karena tadi perseginya adalah sama persis, kongruen. Jadi rusuknya sama semua. Siapa aja rusuknya? Ada rusuk AB bagian depan, BC bagian samping, DCD bagian belakang, kemudian AD atau DA sama aja bagian sebelah kiri. Kemudian ada EF bagian depan atas, FG, HG, dan juga EH. Ya. Kemudian sisi yang bertegak, rusuk yang berdiri. Ada EA, ada BF, ada CG, dan juga ada DH. Jadi punya 12 rusuk. Rusuk itu yang ini. Oke, lanjut. Ke unsur yang terakhir ada diagonal, ada 3 diagonal. Pertama diagonal bidang dan diagonal ruang. Nah, diagonal bidang atau diagonal sisi. Jadi kubus tadi punya 6 sisi atau 6 bidang. Masing-masing bidang itu punya 2 diagonal. Diagonal itu garis yang melintang. Diagonal bidangnya adalah AF. Kita pakai yang depan dulu, sisi yang depan ini. Bidang yang depan. Garis yang melintang A ke F, kemudian B ke E. Itu baru satu sisi. Karena punya 6 sisi, satu sisi ada 2 diagonal, maka dia punya 12. Ini baru satu contoh, 2 contoh. Kemudian ada EG, FH. Nah, sisi yang atas juga sudah punya 2. Sisi kanan, BG. Kemudian FC juga ada, berarti baru 6. Berarti sisanya 6 lagi, silahkan cari 6 diagonal bidang yang lainnya. Ya, jadi yang belum adalah sebelah kanan ini, bawah, belakang. Belum kita sebutkan sama-sama. Selanjutnya adalah diagonal ruang. Diagonal itu garis melintang, tapi yang ada di dalam ruangan, karena ruang. Yang melintang dalam ruangan. Jadi yang dalam ruangan itu adalah diagonal ruang AG. Nah, kita imajinasikan sama-sama A ke G. Kalau A ke F tadi adalah diagonal bidang atau diagonal sisi. Kalau A ke G dia melintasi ruangan, maka dia namanya diagonal ruang. Kemudian HB. Ada 4 ya. Diagonal ruang itu punya 4. Jadi ada 2 lagi. Silahkan kalian cari sendiri. Kalau mau dikasih bocoran E ke C. Nah, E ke C ini juga diagonal ruang. Cari satu lagi. Ya, jadi itu diagonal bidang dan diagonal ruang. Diagonal bidang ini istilahnya juga diagonal sisi, boleh. Selanjutnya, bidang diagonal. Apa bedanya diagonal bidang dengan bidang diagonal? Nah, kalau diagonal bidang itu merupakan sebuah garis. Tapi kalau bidang diagonal, diagonalnya itu berbentuk bidang atau bangun datar. Contoh ini. Maka bidang diagonalnya adalah BCHE. Ya, BCHE. Nah, kita lihat ini. BCHE itu bukan garis lagi tapi bangun datar, bangun persegi panjang. Ini adalah bidang diagonal. Kalau bidang diagonal berarti diagonalnya itu berbentuk bidang. BCHE. Nah, ada 3 lagi bidang diagonal. Ya, ternyata dia berarti punya 4 bidang diagonal. Kalau mau dikasih bocoran 1, ADFG. ADGF ya, ADGF. Ada 4 bidang diagonal. Selanjutnya jaring-jaring kubus. Apa itu jaring-jaring kubus? Nah, jaring-jaring kubus adalah sebuah bangun datar yang asalnya itu dari kubus kemudian dipotong menurut ruasnya.
luas garisnya pada dua persegi yang saling berdekatan yang membentuk bangun kubus. Jadi ibaratnya kalau dibuka kayak gini. Nah, dibuka lah ibaratnya, kubusnya dibuka. Nah, yang merah-merah ini adalah namanya jaring-jaring yang membentuk kubus. Atau untuk dadu, nah kurang lebih seperti ini kalau udah dibuka. Nah, seperti ini. Ini adalah jaring-jaring. Jaring-jaring dari kubus. Oke, lanjut ke luas permukaan atau luas kubus. Luas sisi sama aja. Luas permukaan kubus atau luas sisi kubus dapat dihitung dengan menjumlahkan luas seluruh sisi-sisi kubus. Jadi luas permukaan itu adalah luas yang di luar dari kubus atau luas sisi kubus. Ya, jadi kubus tadi kalau dibuka menjadi jaring-jaring, maka luas kubus atau luas permukaan kubus adalah sebenarnya adalah luas jaring-jaring dari kubus. Ya, kalau kubus ini punya 6 sisi, jaring-jaring ini punya 6 sisi, dan semua sisinya tadi sama, rusuknya sama, maka sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4, bidang 1, bidang 2, bidang 3, bidang 4, sampai bidang 6, luasnya juga sama, karena ukurannya sama. Maka kalau satu bidang saja, karena dia berbentuk persegi, maka luasnya adalah sisi kali sisi atau rusuk kali rusuk, R kali R, atau R kuadrat. Itu kalau satu sisi, satu bidang. Tapi kalau punya 6 sisi atau 6 bidang, maka luas kubusnya ya dikalikan 6. 6 kali R kuadrat, karena satu bidang tadi adalah R kuadrat, maka kalau 6 kali R kuadrat, atau sering disingkat 6R kuadrat, seperti ini. Terus tapi kita sering mendengar ada sisi, 6 sisi kuadrat, boleh nggak masalah. Tapi sebenarnya lebih tepat adalah rusuk, karena kalau sisi nanti sama dengan bidang. Sisi itu sama dengan bidang, tapi nggak masalah, itu hanya istilah saja. Oke, itu adalah rusuk, luas dari kubus. Kita coba ke contoh soal. Ramdhani akan membungkus kotak makanan berbentuk kubus menggunakan kertas kado agar menarik. Panjang rusuk kubusnya 5 cm dan banyak yang akan dibungkus adalah 15 buah. Tentukan luas kertas kado minimal yang harus disiapkan Ramdhani untuk melapisi kotak makanan tersebut. Jadi Ramdhani punya kado berukuran 5 cm. Oke, karena kubus rusuknya ada 5 cm, maka di sini kita buat sketsanya 5 cm, di sini 5 cm, di sini 5 cm. Jadi semuanya 5, ini 5, ini 5, ini 5 juga, 5 cm panjang rusuk. Kan rusuknya ini. Rusuk semua nih. Rusuknya ada 5 cm. Kemudian cara pengerjaannya adalah diketahui panjang rusuknya 5 cm. Sedangkan jumlah kubus yang dibungkus ada 15 buah. Nah, jadi nanti caranya adalah cari luas satu kubus itu berapa, nanti dikalikan dengan 15 buah. Karena ada 15 buah yang akan kita bungkus. Jadi luas kubus itu adalah rumusnya 6R pangkat 2. Sama dengan 6 kali R-nya ada 5, 5 pangkat 2. Sama dengan 6 kali, nah jadi ada perkalian, ada perpangkatan. Mana duluan? Pangkat. 5 pangkat 2, 25. Sama dengan 6 kali 25, 150 cm kuadrat. Ingat kalau luas satuannya adalah kuadrat. Oke, luas seluruh kado berarti luas kubus dikali 15. Sedangkan luas kubus tadi yang udah kita dapat adalah 150. Maka ini 150 dikali dengan 15. Maka hasilnya adalah 150 kali 15 adalah 2250 cm kuadrat. Jadi gitu caranya, cari luas satu kubus dulu, kemudian nanti dikalikan dengan 15. Sedangkan rumus satu kubus itu luasnya adalah 6R kuadrat. Udah bukan? Oke, kita lanjut latihan. Latihan soal yang kedua. Ini ada soal hampir sama persis dengan yang tadi. Cara pengerjaannya juga sama. Maka ada si Topan akan membungkus sebuah kado dengan panjang rusuk 20 dan buatnya 50 buah. Banyak kubusnya ada 50. Jadi sama rumusnya tadi, cari luas satu kubusnya, luasnya cari berapa, kemudian nanti luasnya itu dikali 50 buah. Kita lanjutkan ke volume kubus. Apa volume kubus? Volume itu adalah isi atau besaran benda dalam sebuah bangun ruang. Jadi bangun ruang yang dimaksud adalah kubus. Misalnya ini, ada akuarium berbentuk kubus, kemudian akan kita masukkan air. Nah, air itu adalah volume berapa? Besaran benda yang ada di dalam
bangun ruang. Jadi bendanya adalah air gitu. Kalau diisi tanah, tanah. Kalau pasir, pasir. Nah, untuk mencari volume kubus, rumus dasarnya itu sama. Nih, untuk semua bangun ruang itu rumus dasarnya adalah luas alas kali tinggi. Ya, luas alas kali tinggi, khusus untuk bangun ruang yang alas dan atasnya sama. Ya, yang atas dan atas siapa aja? Kubus, balok, prisma, tabung, itu kan atas dan alasnya sama. Kecuali yang atas dan alasnya berbeda, yaitu apa? Limas. Limas ini kan atas dan alasnya beda. Atasnya berbentuk titik, yang bawahnya bangun datar. Atau mungkin kerucut. Nah, kerucut juga sama, berbeda antara atas dan bawahnya. Nah, jadi rumus dasarnya ini, nanti kalau ini cuma dikasih sepertiga aja. Ini juga dikasih sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, rumusnya adalah luas alas kali tinggi, sedangkan alas dari kubus itu berbentuk persegi. Di semua sisi tadi persegi. Maka rumus luas persegi adalah R kali R. Rusuk kali rusuk. Atau sisi kali sisi juga boleh. Dikali tinggi. Sedangkan tinggi dari kubus sendiri adalah R juga. Karena dia sama. R semua kan. Maka R pangkat. Jadi rumus kubus adalah R pangkat. Nggak apal. Pakai rumus luas alas kali tinggi. Salah. Oke, lanjut. Contoh soal. Seorang penjual akuarium memasukkan air ke dalam akuarium berbentuk kubus dengan panjang rusuk 13 cm. Jadi ada penjual akuarium buat akuarium rusuknya 13 diisi air. Nah, penjual tersebut mengubah ukuran akuarium dengan rusuk menjadi 18 cm agar menarik. Mungkin kurang besar ya, dibuat 18 cm. Tentukan perbedaan volume air kubus awal dan akhir. Cari volume 1. Volume ke-1, cari volume kedua. Yang pertama, sisi kubus atau rusuk ya. Rusuk kubus yang pertama itu adalah 13 cm. Sedangkan yang kedua adalah 18 cm. Ini yang 13 yang pertama, ini yang kedua. Kemudian berarti caranya adalah cari volume kubus pertama dan volume kedua. Rumus kubus volume tadi adalah R pangkat 3. Maka karena R yang pertama ada 13, maka 13 pangkat 3 atau 13 kali 13 kali 13 sama dengan 13 kali 13 169, 169 kali 13 itulah 2197 cm. Ingat satuannya adalah pangkat 3 ya, satuan dari volume 2197. Itu yang pertama. Yang kedua, volume kedua sama, rumusnya R pangkat 3 sama dengan R-nya adalah 18, maka dia 18 kali 18 kali 18 sama dengan 18 kali 18 kali 18, hasilnya adalah 5832. 5832 cm pangkat 3. Gitu caranya, kalikan saja. Oke, lanjut. Angka selisih volume itu adalah volume kedua dikurang volume pertama. Yang terbesar mulai yang kecil, kebetulan yang kedua yang lebih besar ya, maka sama dengan 5832 cm pangkat 3 dikurang 2197 cm pangkat 3 sama dengan 3635 cm pangkat 3. Jadi selisihnya adalah 3635 cm pangkat 3. Intinya cari volume satu kubus. Kubus pertama, cari volume kubus yang kedua. Selisihnya dikurangin aja. Ya, jadi itu cara untuk mencari volume kubus. Oke, cukup sampai di sini. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang terakhir. Atau mungkin latihan soal. Nah, silahkan dicoba nanti dikerjakan. Seorang penjual akuarium, nah ini sama persis dengan yang tadi soalnya ya. Sama persis dengan soal yang tadi. Ada penjual akuarium punya 18 rusuknya 8. Yang kecil, akuarium kecil, yang kedua adalah 18. Jadi nanti cari volume yang kecil, ini volume pertama, juga ini cari volume kedua. Tentukan perbedaan volume, maka nanti V2 dikurang V1. Volume 1 dikurang volume kedua. Sudah ketemu hasilnya. Jadi begitu untuk volume. Oke, sepertinya cukup ya volume ya. Intinya volume itu rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Ya, volume sama dengan luas alas kali tinggi. Kebetulan alasnya itu adalah R kali R, bentuk persegi, tingginya juga R, maka R pangkat 3. Oke, sepertinya mudah.
Juga saatnya kita kepada kesimpulan. Maka kesimpulannya adalah kubus adalah definisi kubus adalah sebuah benda ruang yang dibatasi oleh 6 bidang datar yang masing-masing berbentuk persegi yang sama dan kongruen. Kemudian kubus itu punya 12 titik sudut, punya 12 rusuk dan 6 sisi. Kemudian 12 diagonal bidang, 4 diagonal ruang dan 4 bidang diagonal. Dan luas kubus itulah 6 kali R kuadrat atau 6R kuadrat, volumenya adalah R pangkat 3. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak sekalian, itu tadi video tentang bangun ruang sisi datar, khususnya tentang kubus. Mudah bukan? Jangan lupa berlatih soal di rumah ya, karena matematika tanpa latihan itu sombong. Pada video selanjutnya kita akan bahas tentang balok. Demikian, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.